Selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak dikejar-kejar sesuatu tapi nggak kelihatan? Dikejar deadline, terus dikejar target umur, atau sekedar perasaan kalau waktu tuh jalan terus dan kita ketinggalan. Nah, hari ini kita mau bahas sebuah ide yang mungkin bisa bikin kita sedikit lebih tenang. Jadi ada tulisan judulnya Ilusi Kronos. Idenya ini lumayan gila sih. Gimana kalau jam, kalender, bahkan usia kita, itu semua cuma kesepakatan kita bareng-bareng. Cuma ilusi. Misi kita hari ini, kita mau coba bongkar argumen ini. Mau lihat apa benar kita bisa hidup sedikit lebih bebas dari tirani waktu ini. Oke, mari kita bedah ini. Tulisan ini langsung buka pakai istilah yang keren tapi agak serem juga, penjara angka. Katanya, sejak kita lahir, kita tuh langsung dijebloskan ke penjara ini. Ada tanggal lahir, jam lahir, tahun, angka-angka ini nempel terus dan kita anggap itu fakta mutlak. Padahal katanya itu semua cuma kerangka buatan. Tepat. Dan kata kuncinya di sini itu kesepakatan. Penulisnya pakai contoh yang sederhana banget tapi kena. Dia bilang, kalau besok semua manusia di bumi ini mendadak hilang, hari Senin juga ikut hilang. Nggak ada lagi itu yang namanya Senin. Oh iya juga ya. Planet bumi sendiri nggak peduli kan? Dia cuma tahu muter di porosnya, ngelilingin matahari. Cuma itu, rotasi dan revolusi. Nama hari, jam, menit, itu semua cuma label yang kita tempel di atas fenomena alam itu. Oke, secara filosofis aku nangkep. Tapi kan secara praktis kita butuh hari Senin kan? Kita butuh jam 9 pagi buat mulai kerja. Tanpa itu semua, masyarakat bakal kacau balau kan? Apa tulisan ini cuma mau nyalahin sistem aja tanpa ngasih solusi gitu? Nah, ini pertanyaan penting. Penulisnya itu, dia juga mengutip pemikir sosiologi kayak Peter Berger sama Thomas Luhmann. Dan mereka sebenarnya setuju loh. Waktu yang terstruktur ini adalah konstruksi sosial yang jenius banget dan berguna. Oh, jadi berguna juga? Berguna banget. Ini alat navigasi sosial yang luar biasa. Tanpa ini, mustahil kita bisa janjian, bisa ngatur logistik global, atau bahkan punya jadwal kereta. Masalahnya itu bukan di alatnya. Terus? Masalahnya muncul pas kita lupa kalau itu cuma alat. Dan kita malah mulai menyembahnya seolah-olah itu hukum alam yang mutlak. Jadi kayak kita bikin palu buat maku, tapi lama-lama kita malah dipukul sama palu yang kita bikin sendiri. Gitu ya kira-kira? Persis, analogi yang pas banget. Palu itu, atau waktu sosial ini, dia berevolusi dari alat bantu jadi sumber stres. Coba deh pikirin perasaan cemas di minggu malam, yang sering disebut Sunday Scaries itu. Hah? Iya banget itu. Itu contoh sempurna. Secara fisik kan nggak ada bedanya jam 10 malam hari Minggu sama jam 10 malam hari Sabtu. Matahari udah terbenam, suhu mungkin sama. Tapi secara psikologis, rasanya beda jauh. Beda jauh. Karena kita terikat sama konstruksi yang namanya pekan kerja. Kita cemas bukan karena fenomena alam, tapi karena kesepakatan sosial. Nah, disitulah letak penjaranya. Oke. Ini mulai masuk akal. Kita stres karena aturan main yang kita buat sendiri. Tapi yang masih jadi pertanyaan besar buatku, gimana dengan tubuh kita? Apa tubuh kita setuju sama jam 9 pagi di hari Senin? Soalnya rasanya ada yang beda deh. Kadang kita seger banget jam 11 malam, tapi kadang jam 8 malam udah ngantuk berat. Kayaknya tubuh punya jam sendiri deh. Kamu pas banget menyentuh inti dari bagian kedua tulisan ini. Ada konflik besar antara jam di dinding sama jam di dalam tubuh kita. Sumber ini negasin, secara biologis, tubuhmu itu sama sekali nggak bisa baca kalender Masehi. Hah? Sama sekali? Sama sekali. Sel-sel di tubuhmu nggak peduli kalau hari ini ulang tahunmu yang ke-40. Mereka itu operasinya pakai hukum yang jauh lebih tua. Hukum apa itu? Ada dua yang utama. Pertama, hukum kimia. Proses yang kita sebut penuaan itu pada dasarnya adalah proses oksidasi. Oksidasi, oke. Ini soal kerusakan sel karena radikal bebas, soal metabolisme yang jalan terus. Ini proses fisik yang nyata, tapi sama sekali nggak ada hubungannya dengan berapa kali bumi udah muterin matahari sejak kamu lahir. Usia biologismu itu cerita tentang kimia tubuh, bukan tentang angka di KTP. Jadi, kalaupun kita misalnya hidup di planet lain yang setahunnya itu 2 kali lebih lama dari bumi, tubuh kita bakal menua dengan kecepatan yang sama. Karena kimianya tetap sama. Tepat sekali. Dan yang kedua, ini yang lebih kita rasain sehari-hari. Ritme sirkadian. Hah, sering dengar istilah itu? Ini jam internal tubuh kita yang merespons siklus terang dan gelap. Ini bukan teori lagi ya, ini sains pemenang hadiah Nobel tahun 2017.
Para peneliti, Jeffrey Hall, Michael Rosbash, sama Michael Young, mereka ngebuktiin ada gen khusus di tubuh kita yang ngatur ritme ini. Pas gelap, tubuh produksi melatonin biar kita ngantuk. Pas terang, produksinya berhenti. Oke. Seluruh sistem hormon kita, suhu tubuh, bahkan mood, itu diatur sama siklus 24 jam alami ini. Jadi tubuhmu itu peduli banget kapan matahari terbit. Tapi dia sama sekali nggak peduli apakah ini hari libur nasional. Ini menjelaskan kenapa jet lag itu rasanya nyata banget ya. Jam tangan kan gampang, tinggal kita putar maju 7 jam. Tapi tubuh kita butuh berhari-hari buat percaya sama waktu yang baru. Tubuh kita kayak protes kan, bilang, bohong, matahari nggak di posisi ini seharusnya. Jet lag itu adalah pemberontakan tubuh kita terhadap ilusi konsensus. Itu bukti fisik paling kuat kalau kita terikat sama jam biologis bukan jam sosial. Tapi kita nggak perlu naik pesawat loh buat ngerasain konflik ini. Ada fenomena yang namanya social jet lag. Ini terjadi tiap minggu ke jutaan orang. Apa itu social jet lag? Baru dengar. Itu kondisi waktu jadwal tidurmu di akhir pekan beda banget sama jadwal tidurmu di hari kerja. Kayaknya aku banget ini. Misalnya Senin sampai Jumat kamu bangun jam 6 pagi. Tapi Sabtu Minggu kamu bangun jam 10 pagi. Nah, setiap hari Senin tubuhmu itu dipaksa ngalamin jet lag mini sejauh 4 jam tanpa perlu kemana-mana. Astaga, iya juga ya? Ini juga yang dialami para pekerja shift malam. Mereka secara konstan ngelawan ritme sirkadian tubuh mereka. Tulisan ini bilang banyak masalah kesehatan modern. Kayak Kelelahan kronis, gangguan cemas, masalah metabolisme, itu akarnya dari tabrakan besar ini. Kita maksa tubuh kita yang siklis dan dinamis buat hidup dalam jadwal 9-5, yang lurus, kaku, dan ya artifisial. buat itu. Oke, jadi ada jam sosial, itu kesepakatan, dan jam biologis, itu fakta sains. Kalau gitu, adakah waktu yang benar-benar nyata menurut fisika kalau kita buang semua jam dan kalender, kita abain siklus tidur? Apa yang tersisa? Ada, tapi mungkin nggak seperti yang kita bayangin. Tulisan ini ngebawa kita ke konsep yang paling fundamental, entropi, atau hukum kedua termodinamika. Menurut fisika, inilah satu-satunya panah waktu yang sejati dan universal. Wah, ini istilahnya berat nih, entropi. Bisa dijelasin lebih sederhana nggak? Tentu, bayangin kamu baru aja beresin kamar. Semuanya rapi jali. Itu kondisi entropi rendah atau keteraturan tinggi. Oke. Sekarang, diamin aja kamar itu seminggu. Nggak kamu apa-apain. Debu bakal numpuk. Barang mungkin geser. Kamar itu secara alami bergerak ke kondisi yang lebih berantakan. Iya, pasti. Itulah entropi. Alam semesta, secara keseluruhan, punya kecenderungan buat bergerak dari teratur ke tidak teratur. Kopi panas yang jadi dingin, es yang mencair, bangunan yang lapuk, bintang yang meredup. Itu semua contoh entropi lagi bekerja. Ini aliran satu arah yang nggak bisa dibalik. Tunggu sebentar. Jadi, kalau aku coba sambungin, sumber ini mau bilang, kalau keriput di wajahku ini lebih ada hubungannya sama hukum fisika alam semesta daripada tanggal di kalender. Bahwa aku bukan bertambah tua, tapi ikut hukum termodinamika. Itu ide yang liar banget. Tepat sekali. Itulah aha momennya. Penuaan itu nyata, tapi bukan karena angka di kalender nambah. Penuaan itu nyata karena sel-sel di tubuh kita sebagai bagian dari alam semesta secara termodinamika bergerak dari kondisi yang lebih teratur ke kondisi yang kurang teratur. Wow. Ini proses fisika, bukan proses penanggalan. Dan yang penting dari waktu versi entropi ini, dia itu sifatnya absolut. Dia nggak peduli kita lagi seneng atau sedih, dia nggak melambat pas kita liburan, dan nggak makin cepat pas dikejar deadline. Dia cuma, ya terjadi. Jadi kalau kata fisikawan kayak Carlo Rovelli yang juga dikutip di sumber ini, waktu seperti yang kita rasain dengan masa lalu, sekarang, masa depan yang jelas, itu sebenarnya cuma persepsi kita atas perubahan entropi ini. Betul. Pada tingkat fisika yang paling fundamental, itu nggak ada yang namanya sekarang yang universal. Masa lalu itu cuma kondisi alam semesta dengan entropi yang lebih rendah. Masa depan itu kondisi dengan entropi yang lebih tinggi. Lalu sekarang? Apa yang kita sebut berlalunya waktu, itu adalah kita yang menyadari perubahan dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Jadi, waktu bukanlah sungai yang mengalir, melainkan perubahan itu sendiri. Wow. Ini beneran mengubah cara pandang. Jadi,
ngerasa cemas karena, wah udah setahun lagi berlalu, itu sebenarnya cuma ada di kepala kita, terikat sama ilusi kalender, yang nyata adalah tubuh kita yang terus berpartisipasi dalam hukum fisika. Itu, entah kenapa menenangkan sekaligus sedikit menakutkan ya. Menenangkan. Karena itu melepasin kita dari stigma angka. Kamu nggak sedang gagal karena belum mencapai X di usia Y. Kamu cuma sedang berpartisipasi dalam entropi. Sama kayak bintang di langit, sama kayak pohon di halaman rumahmu. Iya. Ini menempatkan kita kembali sebagai bagian dari alam, bukan sebagai peserta dalam perlombaan melawan kalender. Oke. Setelah kepala kita agak pusing mikirin termodinamika, sekarang pertanyaan paling penting. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang dengerin? Apa yang harus kita lakuin dengan info ini? Kita kan nggak mungkin berhenti pakai kalender, kan? Tentu nggak. Tulisan ini nekenin banget di bagian akhir. Tujuannya bukan buat nyuruh kita jadi pertapa di gunung yang nggak kenal hari. Itu nggak praktis. Tujuannya adalah untuk mengubah hubungan internal kita dengan waktu. Hubungan internal, maksudnya soal mengubah cara kita merasa, bukan mengubah jadwal kita secara drastis. Tepat. Waktu kamu ngerasa tertekan sama deadline, kamu bisa ambil jeda sejenak dan ingatin diri sendiri. Oke, ini tekanan dari sistem buatan, bukan hukum alam. Waktu kamu cemas ngelihat angka usia nambah, kamu bisa bilang, ini cuma label. Yang nyata itu, proses perubahan fisik yang dialami semua materi di alam semesta. Semacam afirmasi gitu ya? Kesadaran ini, walau kecil, bisa menciptakan ruang napas secara mental. Tiba-tiba, tekanan itu jadi nggak terlalu absolut dan nggak terlalu personal. Aku suka metafora penutup dari tulisan ini. Tujuannya itu untuk hidup lebih selaras dengan detak jantung alam semesta, yaitu proses kimia di tubuh kita dan siklus alam, daripada terobsesi dengan detak jam di dinding. Ini soal menghargai momen sekarang. Karena kalau dipikir-pikir, dengan semua teori tadi, ya sekarang adalah satu-satunya hal yang kita punya. Masa lalu itu jejak entropi, masa depan itu potensi entropi. Tapi hidup itu terjadinya di sini. Dan dengan memahami ini, kita bisa lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Waktu kamu ngerasa nggak produktif jam 2 siang, mungkin itu bukan karena kamu malas. Mungkin itu sinyal alami dari ritme sirkadian tubuhmu yang emang lagi turun. Oh iya, bener juga. Alih-alih maksa diri pakai kopi, mungkin yang kamu butuhin itu istirahat 15 menit. Menghormati jam biologis, bukan melawan jam dinding. Momen terbesar buatku dari semua ini adalah kesimpulan yang sederhana banget. Stres kita soal waktu itu seringkali terikat pada sebuah ilusi yang kita semua setujui bareng-bareng. Waktu di jam tanganmu itu nggak senyata matahari terbit. Dan mungkin cuma dengan menyadari itu, kita bisa sedikit lebih santai. Kita nggak mungkin benar-benar tertinggal karena kita nggak sedang berlomba melawan sesuatu yang nyata. Kita cuma lagi ngejalanin proses perubahan. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting. Bukan buat dijawab sekarang ya, tapi buat kamu bawa pulang dan renungkan. Ini bukan soal buang jam tanganmu, tapi soal melakukan penyesuaian kecil. Pertanyaannya adalah, kalau kamu bisa sejenak melepaskan diri dari tekanan kalender dan jam, perubahan konkret apa, sekecil apapun, yang akan kamu lakukan besok untuk lebih selaras dengan ritme alami tubuh dan lingkunganmu? Mungkin sesederhana, mutusin buat gak langsung ngecek email pas bangun, tapi keluar dulu 5 menit buat ngerasain sinar matahari pagi. Mungkin artinya pas tubuhmu ngasih sinyal capek sore-sore, kamu izinin dirimu buat bener-bener istirahat tanpa rasa bersalah, meskipun to-do list masih panjang. Atau mungkin, sesederhana pas kamu makan, kamu bener-bener makan, tanpa ngelihat jam atau mikirin pertemuan berikutnya. Apa satu langkah kecil yang bisa mendekatkanmu kembali ke ritme alamimu, bukan ritme buatan?